bapak niku ahli saraf berulang kali tidak ada yang berhasil. Ini sudah sampai di TKP tempat kediaman pasien. Ini masih di wilayah Klaten, plat AD. Keluhannya bapak yang di depan ini, keluhannya kalau dari analisa di sini, ini ada unsur-unsur diabetes tadi. Unsur diabetes jadi merambat ke merambat ke nah, nanti kita lihat pengobatannya. Simak saja videonya sedulur. Iki jagung-jagungan sik karo sing di omah. Aduh, iki kelemahku, Pak. Lah kok disuguhi roti mati aku saya. Aduh, repot iki kelemahku teko iki. Suguhane roti. Mboten napa-napa, Pak. Monggo dikersakake. Siap, nggih, kula mungkin nek unjukane sudah siap, kula unjukane wae, Pak. Siap, nggih. Mboten maem roti. Waduh, kayak roti cekel aku ilang engko. Aduh, gak mangan roti iki aku. Badalah. Loh, padake selalu siap dong, padakan. Model, model. Model bread gitu. Curut-curut. Udah curut-curut. Apa iso los kaya aku ini? Apa wani los? Gayamu ngomong las-los ndasmu sempal kuwi. Kowe apa los? Aku ki 2 dina 2 adus. 2 hari saya belum mandi. Gayamu las-los. Los apa? 2 dina 2 adus lho. Lambemu. Mas Agus tadi posisi saya berada di wilayah pabrik Gondang ini. Nggih, Pak ya? Iya. Jalur pabrik Gondang Klaten, Karangnongko. Karangnongko, Karangdawa, Karanganom, Karangjati. Pasien iku ki tak hibur sik, di penyakit kang ngono kok mbok pikir nemen-nemen, kelar mati. Santai bae, Pak. Tenang bae nek pawang ya. Wani Gus bali wani los. Aku 2 hari ini belum mandi, nek iki engko go ngadus berarti tekan sesuk 3 dina. 2 hari saya belum mandi, berarti kalau sampai besok saya belum mandi, berarti 3 hari saya belum mandi. 2 adus. Bau ndak, Pak? Saya 2 hari ndak mandi, bau ndak, Pak? Kudune 2 dina. Aku go ngadus nek kowe mesti wis mambu. 2 hari saya ndak mandi, bener, Pak. 2 dina aku 2 adus. Ya mung raup tok biasa. Cuci muka. Jaluk tulung ngopo Mas Sutardi ngomong tulung ngopo? Pupung aku no Klaten. Nek di luar Klaten kosek-kosek lho. Pupung aku nang Klaten. Nek yang luar Klaten kosek-kosek. Ya maksudnya ya perlu di anu dulu ngono lho. Keluhane bapak iki ini kurang. Keluhane pasien ini ininya kurang. Anunya kurang. Sudah enggak fungsi, tidak hanya kurang. Makane kuwi Pak tak tambani. Bojomu jek enom ora, Pak? Seusia, Pak. Jek pengen, Pak. Jek pengen ya, Pak. Iya. 5 bulan lagi pensiun. Pensiunan apa, Pak? Guru. Guru napa? Guru SD. Guru SD. Tak wejange sik ta. Bareng kok, aku kulo nang mejang kok. Guru SD. Tak wejange gendi Pak Guru, Pak Guru. Mat mahripan ya kliwat ya Allah, Gusti Allah pekokno kuwi kok. Mas Pit, ya wis kliwat dong. Ini Bapak Guru ini
adus gak apa-apa, sepenting madang. Tenang, nanti ikuti anjuran saya Pak. Obat kimia cancel semua. Iya. Gua kayak kabeh. Iya. Tak arah kene Pak. Guru SD di mana Pak? Di wilayah Karanganom, Pak. Di wilayah Karanganom. Saya coba Pak Guru. Pak Guru, ora apa-apa Pak, itu penyakit kok ndak apa-apa toh. Iya. Penyakit ndak apa-apa toh. Diomongkan loh. Iya. Loh itu penyakit kok tabu-tabu ndase ku ya. Enggak, kenyataannya seperti itu kok. Kenyataannya seperti itu kok tabu-tabu gundulmu nyeprot kuwi. Oh, iki penyakit kok tabu-tabu ndase sempal kuwi. Salim dulu sama Salim dulu Salim sik kalau Syekh ini sama Syekh Syekh Siti Jenar. Cah bagus. cucu ini ya. Kok piye Gus kan rame. Ya kuwi aku undangan rono, koclokno kuwi kok. Aku undangan rono. Ya Cah Bagus. Daganganmu rame ora? Mie ayame. Wis tak kei ubur rampe ndipin kae daganganmu rame ora ngomong kok tak kepruk botol sisan malah. Ngomong kok. Cek kurang apa? Lho, nyate nek pengen kowe pengen sehat, kowe loso. Lah pengen sehat kok kowe mikir ya terus. 80% penyakit dari mana, Pak? Dari Pola pikir. Di antara 100% itu penyakit itu timbulnya dari pikiranmu sendiri. Iya. 80% pikiranmu dewi. Yang 20 itu baru yang lain-lain. Dari makanan, dari itu. Kalau faktor makanan itu hanya sedikit lah. Iya. Yang berperan utama itu adalah pikiranmu Pola pikir. sendiri. Kapan gelem yang Bali ya diragati wong edan nih. Kok kapan gelem yang Bali? Ya diragati. Lha kok ning nggone yang Bali tok ora mbok ragati yo. Anggone sapa? Oh pasienku ngono. Karanganyar teko Klaten abdi kaya 200. Wegah. Oh mulya omah kata Dekono. Hadir 200 ditopo. Bener mboten Pak Guru? Iya. Nah iya wong edan. Dikira aku komersil ndiase kuwi. Durung kok aku sik dalan kuwi ngerti dhewe. Karanganyar sampai Klaten kuwi. Wih lho. Iki ki wis garek jangkah wis Jogja. Garek jangkah ning Jogja. Paling 5 menit wis Jogja itu. Saya ngomong dari 20 oke duit. Gus, dodolan Gus. Jogja menanti. Gundulmu ki aku ning Karangdawa iki. Oh, iya. Neng pabrik gondang. Emang pabrik gondang yang Jogja cedak. Wis to, apan yang wegah. Engko butuh kaya ngene Solo kah? Nggo butuh kaya ngono. Rumangsamu ragat ning Bali kok cukup decak juta 2 juta apa piye? Gundulmu kuwi. Yang Pokoknya saya tak jagung-jagungan dulu Pak. iya. Biar nyaman dulu. Nyantai dulu aja. Santai dulu, nah nanti baru di TKP. Iya, iya. Kita eksekusi lah. Iya. Ini istri. Ini istrinya. Iya. Bapak sudah konsultasi sama istrinya tentang itu, Bu? Loh, ya harus dibicarakan dong. Namanya suami istri itu harus chemistry. Harus terbuka. Maksudnya terbuka niku dalam bentuk hal omongannya harus terbuka. Engkau nek ra terbuka, takutnya apa?
Insidennya banyak sekali, Pak. Nanti giliran ngomong begini dikira tidak mau menggauli istrinya. Itu kan ngono. Kadang-kadang kata-kata begini itu hal yang tabu, tidak boleh diucapkan. Loh, itu penyakit. Ya diminum, Gus. Siapa? Siapa guru? Aku dhisik orang sekolah Pak Guru. Jenengan dari UNS. UNS mana? Biografinya saya pernah baca. Alah, wong tulisan amur-amuran wi, Pak. Jujur dalam hati saya itu tidak bohong, Pak. Lulusan saya itu hanya sekolah dasar. Lulusan saya sekolah dasar, Pak. Tapi saya tidak mau kalah dengan lulusannya sarjana. Tapi saya mau belajar. Nah, iya. Itu yang baru kan itu. Nah, walaupun lulusan saya SD, tamatan saya SD sekolah dasar, saya tidak mau kalah dengan lulusannya sarjana. Saya mau belajar, Pak. Belajar di mana? Ya belajar di mana saja. Tidak ada ketentuan. Syariatnya harus belajar di sekolahan umum. Bukan berarti terus rasa sekolah ngono, jangan. Kowe aja ndek pikiran kaya ngono kuwi. Sekolahan umum ya perlu, sekolahan ning dalan-dalan ya perlu. Ben kowe ngerti. Sukun, Gus. Siapa? Ini sukun dibikin opo kayak tela-tela. Sukun dibuat steak. Oh, lah ya kayak tela-tela, Pak. Hampir sama, tapi bahannya ini dari sukun. Bahannya dari sukun tapi kayak makanan yang ada di Eropa, di luar negeri. Aduh, wong edan, watos men, Pak. Loh, wong edan iki ditekoni dodol laris ora kok malah. Orang Indonesia kalau mau berkreatif, orang-orang Indonesia kalau mau berkreatif, ini sukun, tapi dimodifikasi bisa jadi stick, bisa untuk lahan bisnis, nek utek murah sempal, utek murah bosok. Ini sukun, tapi dibikin ala-ala stick begini, ini ladang untuk bisnis, untuk dijual ya Pak ya, dengan dipadukan kecanggihan alat-alat sekarang, mungkin dipadukan dikombinasi dengan ala-ala balado atau apa. Ini sukun dulu diabaikan, sukun diabaikan. Sekarang, wow, iki nek mbok kreasi, mbok modifikasi, kowe iso dadi big boss sukun. Bener ya Pak? Iya. Kalau ini nek utekmu gak bosok, kowe makane uripmu aja jagane pemerintah wae. Kamu itu harus belajar berdikari. Bener mboten Pak Guru? Betul ya. Kowe aja jagane pemerintah wae, kowe kudu belajar berdikari. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Lah kok jagane pemerintah wae. Oh, goblok nang kuwi kok. Makanya sing lulusan sarjana kuwi aja pekok-pekok. Kowe iki kudu kreatif. Lah iki sukun kuwi lho. Sukun kan kalau kita beli di petani, Pak, kan murah toh, Pak? Iya. Murah sekali. 2.500. 2.500, tapi kalau dikembangkan itu, ini bisa untuk bisnis. Iso dadi juragan kowe nek utek murah bosok. Kowe nek utek murah bosok iso dadi juragan gara-gara sukun. Ayo ndang, arep ngopo? Ijek kurang lahan pekerjaan tak ngono. Saya ngomong Indonesia kurang lahan pekerjaan siapa? Siapa yang bilang? Suruh ke sini orangnya. Siapa yang bilang Indonesia kekurangan lahan pekerjaan? Ini saking bodohnya wong itu. Gobloknya orangnya. Kok iso men kowe ngomong Indonesia ora enek gawean kok, Jan. Ya goblok kuwi. Tak bantai to, Pak. Iya. Wong nyatanya saya buktikan kok. Wong saya lulusannya SD so sehebat ini. Aku gak jagane pemerintah. Ngapain jagane pemerintah? Mending kita usaha sendiri dong. Itu baru dinamakan orang hebat. Jadi tidak bergelantungan menggantungkan orang. Ini kuliah ini Pak. Kuliah dulu. Biar Indonesia, orang-orang Indonesia ini otaknya tajam.
Dia tidak mengandalkan orang, tapi saya mengandalkan kaki saya sendiri. Berdikari. Ngono. Kok jagane pemerintah golek gawean, gue golek lamaran. Kemarin gara-gara apa gue, Pak? Tekok ijazah. Ijazahnya mana dulu? Ijazah apa batin gue? Aku tidak sekolah, Pak. Aku bilang, masa tidak sekolah? Iya, saya pernah sekolah, tapi tamatnya SD. Yo, berarti ijazahnya ada toh? Punya. Tapi itu 30 tahun yang lalu. Loh, dan 30 tahun yang lalu lagi golek ngendi ijazahku kuwi SD. Maksudnya diremi piye utekmu kuwi? Aku ngajari apa? Aku apa ngajari makar yang pemerintah ndasmu kuwi? Aku apa ngajari elek? Iki anak Pak Guru loh. Ada Pak Guru loh. Iki anak Pak Guru loh. Aku apa ngajari elek? Takon ngajari berdikari. Lah apa saya salah? Indonesia itu tidak mungkin kekurangan lahan pekerjaan. Nah, mungkin Indonesia itu negara terkaya di dunia kok iso ngantek kekurangan lahan pekerjaan lah saking gobloke wonge toh. Lah saking gobloke menungsane. Lah kok sing disalahke pemerintah. Lah saking gobloke wonge toh. Indonesia kuwi dinyanyekne lagune Koes Plus no. Tongkat dan batu dilempar jadi tanaman kok. Indonesia itu ibaratnya tanah surga. Tanah surga berarti Indonesia itu genah. Lah saking kuwi saking gobloke wonge kok. Orangnya kok aku kok nyalahne kabeh. Saking bodohnya orangnya toh. Ya pikiranmu kuwi. Pikiranmu gua aja iri. Loh saya bukan sombong loh. Sombong dari mana? Saya untuk memberi motivasi kepada orang-orang. Lah kenapa lulusanmu sampai dur-dur nek utekmu bosok? Untuk apa sekolah kamu tinggi-tinggi? Mbok nggo apa oleh sekolah kuwi? Makanya saya kemarin bilang toh, kita sekolah itu niatnya untuk cari ilmu, bukan untuk cari jasa. Ya niatnya sudah salah dulu. Bener betul Pak? Betul. Loh Pak Guru ngomong bener loh. Yang penting hidup itu harus punya skill. Kalau nggak punya skill ya repot. Lah makanya kita hidup tuh harus punya skill. Kowe arep urip ning Jakarta monggo, Pak Anies ndak makan mengusir kamu. Kalau kamu sudah punya skill, kemampuan, ngono Mas. Nggak mungkin Indonesia itu kekurangan lahan pekerjaan. Kalau menungsane itu do pinter-pinter, maksudnya pinter niku dia punya skill. Uripmu mau gantung wae kok. Ini saya bicara di hadapan Pak Guru loh. Apa dikira aku ngomong karo wong sembarangan loh. Iki di hadapan Pak Guru. Loh, skill itu penting sekali, makanya golek skill, keahlian. Makanya uripmu juga nongkrong. Lah uripmu nongkrong wae nek kowe bodoh ya aja nyalahke Pak Jokowi. Lah kok nyalahke Pak Jokowi? Ada yang tidak suka dengan Pak Jokowi, jare presiden plonga-plongo jare. Pernah mendengar itu, Pak? Iya. Goblok kowe kuwi. Ya sing bodoh itu bukan presidennya, tapi kowe kuwi. Di sini saya tuh mengajarkan Mas, kita untuk berdikari lah. Jangan mengandalkan pemerintah seutuhnya. Boleh kita mengandalkan pemerintah itu, tapi jangan berlebihan lah. Kita berdikari lah, belajar berdiri di atas kaki kita sendiri. Makanya saya punya cita-cita dulu Mas. Saya dulu punya cita-cita Mas. Walaupun saya tamatan SD, saya tidak mau kalah karo kanca-kancaku. Aku ngono. Akan saya buktikan bahwa saya mampu berdikari.
Tak buktikan sekarang kanca-kancaku sak letingku sekolah SD do gletak kabeh. Ayo, arep ngopo kowe? Kalah karo lulusane wong SD to. Makanya aku bicara begini, ojo sampai kowe duwe pikiran sombong. Oh, jangan kowe pikiranmu dengki kuwi. Itu kan kedengkian lah, Pak. Kedengkian itu. Saya memberi motivasi biar kamu itu mau belajar. Belajar itu ndak ada ketentuan di sekolah umum toh. Ndak ada. Kita belajar, kita misalkan sebelum kamu melakukan perbuatan, kamu harus tahu ilmunya dulu. Sudah saya ajarkan itu. Kowe nek nglakoni perbuatan, misalnya tak beri contoh. Misalkan kowe pengen usaha mie ayam misalnya. Kamu harus tahu itu dulu. Tahu ilmunya dodol mie ayam. Paling ndak kamu sekolah sih. Ya sekolahnya nanti. Ya nyanggon wong sing gawe mie ayam. Sekolah dulu. Kita timba ilmunya dulu. Nek wis mbok timba ilmune kamu sudah siap, modal duit niku belakangan. Modal uang itu belakangan lah. Kowe ujug-ujug golek utangan bank. Salahe ning kuwi. Salahnya di situ kamu ujug-ujug golek utangan bank. Lah orang Indonesia kebanyakan begitu loh, Pak. Cari utangan bank, dienggo usaha, salah kowe. Kowe belajar sik. Dari modal 100 rupiah ibaratnya. Kamu jalankan dulu. Aja ujug-ujug kowe golek modal. Kowe engko jeblok kowe engko. Saya bicara begini, saya juga pernah dagang, arep ngopo kowe. Saya bicara begini, saya juga pernah terjun di dunia perdagangan, Mas. Saya dulu dagang tidak ada modal sama sekali. Paribasanya saya dulu modal dagang 1 kilo 2 kilo tak jalani. 1 kilo 2 kilo tak jalani, bertahap. Lah kok kowe pikirane golek butuh modal, mesti nak modal pikiranmu mesti duit. Genah kowe kok. Ndak usah kowe golek modal duit, golek skill keahlian. Nanti dengan keahlian tersebut kamu bisa akan jadi miliuner. Jangankan wanita cantik. Kalau kamu punya gampang, Cah. Kamu butuh orang cantik, kamu punya ilmu, mudah. Kowe butuh kekayaan, punya ilmu, mudah. Makanya pengen itu belajar. Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar. Indonesia itu banyak orang pintar. Makanya kita harus belajar dari keadaan. Kita mau merubahnya. Wong di dalam kitab suci Al-Quran sudah diterangkan kok. Aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Nek kowe pengen ngene ya rubah nasibmu. Kowe nek pengen ngene ya rubah. Lah kok ora gelem merubah? Nongkrong yang warung udut gitu. Ngopo kowe? Kancane ngalor ngidul nggawa motor iri kowe. Iya, Pak? Iya. Saya dulu juga tidak punya apa-apa, Pak. Saya dulu juga tidak punya apa-apa. Jangan salah tafsir sedulur. Saya dulu tidak punya apa-apa dalam segi materi loh. Ya saya bukannya nyombongkan diri untuk motivasi jenengan semuanya biar mau belajar dan berdiri di atas kakimu sendiri. Aja ngandalke pemerintah terlalu banyak. Belajarlah. Wes, anggere kowe obah engko lak mamah kata mbae. Itu ilmu. Namanya jenenge usaha ya kita dari nol, bertahap. Silabang gemtelek, saya ngomong juga saya buktikan, Mas. Bukan hanya sekedar saya ngomong, Mas. Saya ngomong juga saya buktikan. Boleh kalau jenengan itu tidak percaya dengan saya. Kalau jenengan itu tidak percaya dengan saya, bisa jenengan klarifikasi. Kalau kita orang Islam, kita tabayun dulu, Mas.
Kalau Mas tidak percaya dengan omongan saya, bisa diklarifikasi di tabayun. Tuh loh Mas. Saya bukan menjelek-jelekan orang di sini, jangan salah pemahaman Mas. Tidak ada, ini ada Pak Guru kok. Kalau kata-kata saya salah, biar diluruskan dari Pak Gurunya. Tuh, saya itu memberi semangat kepada sedulur-sedulurku Indonesia biar mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Kata Pak Karno begitu. Itu kata Pak Karno loh. Kalau tidak percaya tonton YouTube-nya Pak Karno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdikari, kata Pak Karno. Jangan nyalakan saya Mas. Pak Karno bilang begitu loh. Bener apa? Iya. Loh, ini ada Pak Guru, ada pembenarannya Mas. Ini bukan hoak. Kalau tidak percaya, bisa Pak Guru ini. Loh, ini Pak Guru ini. Ya, betul. Itu loh Mas. Makanya sifat yang ada, sifat iri yang ada di hatimu itu buangan. Buang rasa iri di hatimu itu, buang. Daripada kamu itu lebih baik aku tak bekerja, berusaha. Misalkan kamu tidak punya lahan untuk bercocok tanam misalkan. Kamu tidak usah khawatir. Sekarang kecanggihan alat menjadi hidrolik. Saya arahkan Mas, anak didik saya. Aku yang ngajari dulu anak didikku untuk belajar pijat. Saya terjun ke TKP Mas. Kalau jenengan tidak percaya dengan saya, klarifikasi dulu di tempat saya. Tak ajari. Kamu di pom-pom bensin kan banyak sopir-sopir yang berhenti. Nah di situ tawari pijat. Pak, pijat boten Pak. Pak, pijat boten. Tak tawari ngono kuwi. Tak ajarke yang anak muridku sekarang dia sudah mampu untuk berdiri, saya lepas. Tak colke untuk anu sendiri. Aku yang ngajari Mas. Apa dikira aku ngomong gur ngomong tok? Aku melakukan kayak begitu. Makanya ini ada netizen yang komen itu jangan begitu Mas. Kita suruh, aku pernah ngomong kok, kita kalau pengen tidak suka dengan acaranya orang, cukup abaikan saja, tidak usah ditonton. Kalau kamu nonton tidak sepemikiran, tidak sepaham, akhirnya apa yang terjadi? Miskomunikasi. Nonton. Misalkan kamu tidak suka dengan acara televisi yang ada di acara televisi swasta, tidak suka dengan acara Trans 7 misalkan, tidak sesuai dengan pola pikiranmu, tidak sesuai dengan jalan kui, ya tidak usah nonton, cukup pindah channelnya saja. Jangan menyalahkan stasiun Trans 7-nya. Nek kalau kamu menyalahkan stasiun Trans 7-nya, kamu itu salah. Cukup kamu tidak usah nonton atau abaikan saja. Tidak mungkin Indonesia itu kekurangan. Tidak mungkin kalau orang-orangnya itu mau mengerti kok. Ada alasan, wah saya tidak punya lahan untuk itu. Wah goblok. Lah sekarang kita tanam cabai saja, lahan 2 meter bisa kok Pak. Kita tanam cabai rawit, lahan 2 meter bisa. Kalau kamu mau, ya paling tidak kan untuk mengurangi lah. Itu bisa kita konsumsi sendiri dan kita jual sebagian. Dengan polybag. Loh. Oh no. Ini tak beri motivasi dulu Mas. Jangan sampai kita itu terlalu berpangku tangan lah. Lah kebanyakan orang-orang Indonesia kan berpangku tangan Pak. Kebanyakan loh, bukan berarti sama loh. Namanya kebanyakan itu bukan berarti sama. Kebanyakan berpangku tangan. Oh jangan. Goblok kamu, pola pikirmu kaya ngono kuwi. Akhirnya ganti topik baik. Lah topiknya apa Pak? Topiknya apa? Diganti apa?
Wong Pak Ustadz itu kalau ngomong ya temanya itu terus. Ustadz itu kalau ngomong ya kuwi-kuwi wae. Diulang. Pak guru mengajarkan di sekolah itu ya itu terus. Itu terus diulang. Wong kadang diulang itu kadang anak muridnya ya ndak mengerti kok. Ra mudeng-mudeng kok, Pak. Piye, Pak? Aku tuh cuman mengajari, Pak. Daripada kamu cari pekerjaannya susah, lebih baik kamu berdikari. Loh. Mesti nak pikiranmu guru ngomong tok ra bantu lah ngono pikiranmu. Genah. Ngomong tok ra bantu. Loh, saya dulu bisa sebegini ya ndak ada yang membantu kok. Sing bantu sapa? Sing saya dulu waktu saya belum sehebat ini, Pak. Wong saya di jalan-jalanan itu saya tawari, Pak, pijet mboten, Pak. Pak, ngersake pijet mboten. Di pom-pom bensin ada sopir yang berhenti, saya tawari pijat. Pijat mboten, Pak. Ngoten niku kok. Suka dukanya saya dulu begitu. Saya juga tukang pijet di jalanan. Dikira saya begini, saya dulu tidak menjalani apa begitu. Saya ya cuma menjalani, Mas. Saya hampir 12 tahun atau berapa itu loh, Pak. 12 tahun lah. Aku ngalor ngidul nganggo GL cepek nak yo. Saya kemana-mana pakai GL cepek loh, GL 100 losdol tanpa pajak. Anggerane operasi polisi wedi aku, minggir. Orang nek operasi polisi ngadeg aku minggir kok golek dalan liyane. Mergo pitku kuwi 10 tahun lebih ora tak pajeki. Lah nggo pajek apa ora ada duit. Suka duganya saya begitu, Mas. Jadi tidak ada maksud untuk merendahkan orang itu, tidak ada. Kalau jenengan itu nyimak perkataan saya itu dengan seksama, aku tidak ada niat untuk menghina panjenengan. Saya itu memberi motivasi kok. Bukan pamer saya itu, hanya memberi motivasi lah. Tidak ada orang sukses tanpa usaha keras itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya orang-orang yang dengki lah itu, ya orang-orang yang dengki itu. Yang tidak suka itu. Saya ajari juga. Tak ajari untuk rekoso. Ayo kita belajar. Dari situ nanti kita biar tambah ilmu. Nah, orang-orang sekarang tidak mau belajar, tidak mau ini. Jaga ke ijazahnya, lho, ngoten niku, Pak. Jaga nih ijazahmu. Golek lamaran rono rene ra ketompo. Lahan di Indonesia pekerjaan itu sempit. Setiap tahun itu mengeluarkan sarjana baru. Lah terus sarjana sakmono kae arep dikemanakan? Apa arep gawe ning kono kabeh? Makanya tak ajari untuk berdikari. Kowe aja ngandalke ijazahmu. Daripada kowe ngono kuwi lebih baik kamu berkarya. Ya terserah wong berkarya itu banyak. Ibarat contoh ini hanya contoh satu saja. Sukun itu dulu diabaikan. Sekarang dikombinasi. Ini bisa menjadi produk ikon makanan made in Indonesia. Bisa dikembangkan dengan kecanggihan dipadukan zaman sekarang. Kowe iso dadi miliuner gara-gara sukun. Loh, sukun iki. Enak. Untuk makanan camilan. Kuwi Mas. Ora enak aku maksud ngene ngece ora enak. Ya mung kuwi dengkimu kuwi kok. Kedengkian itu loh. Kan orang-orang Indonesia kebanyakan kan berpangku tangan Pak, dengan ijazahnya itu loh. Coba anak murid jenengan niku lah. Jagakne gawean saka pemerintah bae. Iya, mayoritasnya seperti itu. Setiap tahun ini ngeluarke sarjana-sarjana muda baru. Nek mereka ditampung di semua itu ya gak nyandak. Makanya daripada kowe berpangku tangan seperti itu, lebih baik kamu berkarya.
Lah berkarya apa to? Ya banyak macamnya. Alhamdulillah. Ulah seger piye Pak. Boleh nambah, Pak? Boleh nambah mboten, Pak? Boleh. Tambah 1 gelas lagi, Pak. Ya. Enak banget, Pak. Tenang saja, Pak. Iya. Santai mawon. Ngoten sedulur, dadi jangan salah paham, jangan miskomunikasi, jangan. Iya bener Mas Jagat Satria. Bener. Ngoten Mas, mungkin orang tidak suka dengan gaya saya, mungkin ada sifat kesombongan, mungkin lah. Gaya saya ini kan menurut penilaian jenengan kan kayak orang-orang sombong itu loh Mas. Gayaku kayak bicara sering gini kan kayak wong sombong. Sebenarnya enggak Mas. Makanya ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau pengen kenal dengan saya, ya dekati saya. Kalau kamu kenal betul dengan saya, ndak mungkin saya itu begitu. Mas Mogol Klatene pundi? Cedak pabrik gondang, pabrik tebu gondang. Ngoten. Biar orang Indonesia itu mampu berdikari itu loh Pak. Iya. Wah, negara hebat itu negara apa rakyatnya iso mampu berdikari kok. Seperti Cina kan rakyatnya mampu berdikari Pak. Iya. Cina itu. Tirulah negara Cina, rakyatnya mampu berdikari, gak ngandalke pemerintahane. Tapi nek Indonesia ngandalke pemerintahane kok. Iya. Kebalik kok piye? Kowe iki aja ngandalke pemerintahan. Tirulah negara Cina. Cina kuwi rakyatnya mampu berdikari. Oh Cina terus Jerman atau mana Pak yang negaranya kecil tapi bisa perekonomiannya maju pesat. Terus Brunei Darussalam, Iya. Brunei, Cina, Jepang, Brunei. Loh, rakyat Indonesia iki nggon jagake wae kok. Aku kuwi lho jagake wae kuwi kok heran aku. Aja jagake wae. Mesake lho Pak Jokowi mikir wong akeh. Matur sembah nuwun, Bu. Aduh, seger banget matur sembah nuwun. Enak ya kan. Disambil loh Mas. Terus terang saya enggak makan roti, Pak. Ini suku ini kan jarang ketemu. Nah, roti kan tiap hari hampir ketemu. Sampun kula sambi, Pak. Oh India. Yo. Yo ora ngerti kabeh Pak Ading, itu hanya sebagian-sebagian. Maksud saya tuh rakyat Indonesia itu biar mampu berdikari itu loh Pak. Tujuan saya itu begitu. Tanah kita itu ibarat baik, tanah surga kok. Tongkat dan batu dilempar dari tanaman ibaratnya. Kok sampai Indonesia iki wong kekurangan pekerjaan tak saking gobloknya wong itu Pak. Saking bodohnya orangnya toh. Negara paling diibaratkan negara surga kuwi Indonesia. Kuwi sing ngomong mbahmu kok. Negarane awake dhewe negara surga. Lah nyanyane anek Kus Plus niku. Tanah kita tanah surga. Tongkat dan kayu dilempar jadi tanaman. Lah kenapa kok rakyatnya do sengsara? Lah goblok rakyatnya bodoh. Rakyatnya ndak mau belajar. Makanya rakyatnya gen gelem belajar. Kowe belajar oh. Rasane ngilangi males piye iku? Ya sing iso ngilangi ya kowe dhewe. Kowe sering nonton aku lah ilang-ilang gen ngeki motivasi.
Mosok kowe lulusanmu dhuwur kalah karo aku? Nek cara aku ngomong sombong dikira sombong. Mosok sekolahmu teko SMA kok mosok kalah karo lulusan SD? Ya malu dong. Aku malu denganmu, Gus. Mosok kowe lulusan SD kok aku katek kalah karo jenengan to. Nek kudune kan pinter kowe to daripada aku. Oh, aku ora sekolah sampai SMP, ndak pernah saya menginjakkan kaki di bangku SMP. Maaf Pak Ading, kalau masalah ini kan kita miskomunikasi. Dan kita mulai dari bawah kok Pak Ading. Kita mulai dari bawah. Jadi idak binapsik. Jadi mulailah dari diri kamu sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai. Bangsa yang kuat itu mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Aku tidak terlalu berpangku tangan pada pemerintahan, terserah. Mau dipimpin Pak Jokowi, mau dipimpin Pak Prabowo, mau dipimpin sopo, saya tidak peduli. Mbok diganti pemerintahane sopo wae, nek rakyate kaya ngono ya padha wae. Bener ndak, Pak? Iya. Padha wae. Arep diganti presiden ngono, padha wae. Ndak usah kita mimpin sana-sana, cukup mimpinlah keluarga kita sendiri. Keluarga kita pimpin sendiri. Saya itu ndak pernah ngene-ngene, bareng kok ganti presiden sopo ae aku ora gagas. Mbok arep Pak Jokowi, arep Pak Prabowo bareng aku ngono. Arep nek ra ubah ya ora gaglak aku ngono to ya. Arep presiden sopo ae nek awake dhewe ra ubah ya ora mangan kok. Nggak usah dadah, cukup keluarga kita sendiri. Jadi idak binapsik, mulai dari diri kita sendiri. Cak, saya tidak mau menyalahkan pemerintah. Gak gelem aku, moh aku. Wong rakyatnya sendiri yo diatur yo gak gelem. Makanya kan kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nanti mengikuti lah. Diatur kaya ngobong rakyatnya do ndablek kok. Kita mulai dari bawah, Pak. Kajenge rakyat Indonesia dari bawah itu kuat. Dia mampu menopang perekonomiannya sendiri dari bawah. Rakyat-rakyat dari bawah itu kajenge belajar. Itu sebab saya juga menyadari, Pak, saya bukan dari kalangan orang ningrat, saya bukan kalangan dari pejabat, saya dari kalangan orang rakyat miskin. Kalau Bapak kan dari kalangan orang pejabat, kalau saya kan dari orang miskin, Pak, dari kalangan bawah. Makanya saya pimpin masyarakat kalangan bawah, jangan sampai kamu berpangku tangan. Ayo kita berdikari. Daripada kowe ngandel ke pemerintah, lebih baik kowe obah. Anggere kowe obah, engko lak mamah kata baik. Nek jenengan kan dari anak ngene-ngene, Pak. Kalau saya kan dari orang miskin, Pak. Dari miskin betul, Pak. Wong orang tua saya itu cari pasir di kali, Pak. Orang tua saya itu cari pasir di kali. Mang prediksi, Pak. Gek buruh golek pasir yang kali iki bayare piro? Ngono lho.
Aku dulu kalangannya begitu. Tapi saya tidak mau. Saya itu pengen belajar. Saya pengen merubah nasibku. Sebab di dalam kitab suci Al-Quran, aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Iya Pak. Tapi kan aku mendidik dari kalangan bawah Pak. Biar kalangan bawah itu tidak terlalu banyak berharap pada pemerintahannya. Ngopo toh terlalu banyak berharap pada pemerintahannya? Warungo ya kowe padha wae ya Pak nggih. Maksud saya itu Pak, daripada kowe ngandelke bantuan dari pemerintah, kowe obah. Daripada aku nganggur, tak gawe-gawe polybag lah, nandur-nandur kacang apa nandur sayur. Walaupun tidak bisa saya jual, kan untuk konsumsi kita sehari-hari. Jadi begitu, tujuan saya itu begitu Pak. Daripada kita berharap lebih baik, kalau ada botol nganggur, coba tak kayaknya biji cabe. Botol aqua kecil bekas itu kalau diberi biji cabe, apa membutuhkan lahan banyak itu? Enggak, lahan 2 meter bisa. Biji cabe itu tanam di situ. Nanti setelah 3 bulan atau apa, itu akan tumbuh. Ngono lho. Kowe jangan terlalu banyak berharap, iki piye to? Kowe nek berharap kowe engko kelas loro ati. Bener mboten Pak? Kowe engko nek berharap karo pemerintahan, kowe engko loro ati, kowe engko nyalahke. Jangan terlalu banyak berharap. Lah kok sibuk do golek bantuan? Wah. Akhirnya disalahgunake oknum. Repot malah. Aku dulu sak miskin-miskine kowe, aku dikai bantuan pemerintahnya tak tolak lho. Sak miskin-miskinmu kowe, kowe jek miskin aku yo. Dikandani wong tuaku kuwi. Kuwi buruh golek pasir nyang kali. Tapi aku dikai bantuan kok pemerintah kuwi tak tolaki, Mas. Moh aku tak pengen golek keringetku dhewe wae. Aku diaraki sombong karo RT ku. Wong kere sombong ora karuan. Wong ora gablek ya dikai bantuan. Wong kere sombong. Yes ben, aku lebih baik mati. Hasil dari keringetku sendiri daripada aku mangan enak hasil pemberian orang. Saya punya prinsip, Pak. Saya punya prinsip. Saya lebih baik mati hasil sanggup keringetku dhewe daripada aku makan enak itu hasil pemberian orang. Itu motivasi saya dulu ketika saya menjalani kehidupan yang penuh lika-liku. Paribasanya 1 hari tidak makan, kadang 1 hari makan, kadang 2 hari 3 hari saya tidak makan. 1 hari makan, kadang saya 2 hari 3 hari tidak makan. Itu saya lakukan dulu karena apa? Perekonomian keluargaku jangan ngenes-ngenes tenang. Begitu. Itu untuk motivasi panjenengan. Kajeng jenengan itu tidak terlalu berharap pada pemerintahan, pada orang. Ben jenengan itu mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Kowe nek ngandelke pemerintahan terlalu banyak, kowe engko kecewa. Akhirnya kamu kecewa. Jangan punya pemikiran kayak begitu. Mbok Indonesia iki diganti presiden sing kaya ngopo? Nek rakyate do kaya ngono, ya padha wae. Sama saja. Hendang gantinen Pak Presiden Jokowi. Ndang diganti sapa menurut keinginanmu? Menurut
keinginanmu ganti lah padha wae. Sama saja. Tirulah orang-orang kita dulu ya Pak. Tirulah mbah-mbah kita dulu. Tirulah mbah-mbah kita dulu. Mampu berdiri sendiri. Walaupun mbah-mbah kita dulu tuh orang-orang bodoh, tidak pernah sekolah. Tapi dia mampu menopang perekonomiannya sendiri. Itu Pak, tujuan saya begitu. Kajengnya rakyat dari kalangan bawah itu tidak terlalu banyak berharap pada pemerintahan. Bukan berarti makar menolak loh, jangan punya pikiran nggak begitu. Lah jare menurutmu Presiden Soekarno paling apik? Nek cara Mbah Harto nggon super-super terkait tulisane. Jek penak zamanku to. Nah, gitu dengan truk-truk itu ada tulisannya. Wong nggen kok ayat Quran itu sudah jelas, Mas. Aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Makanya nek kowe usaha ayat Quran gowo manjada wajada. Lah kowe usaha ayat Quran ra mbok gowo kok. Nek kowe berusaha berwira swasta, ayat Quran kamu bawa manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh kata Allah, aku beri kemudahan. Wis saya ngomong Gusti Allah ora aku. Kok sik takonmu aja ngono ki tak dugang ndasmu lho engko. Kok dadi gigolo termasuk berdikari ora Gus? Jelek didugang ndasmu apa belah diserampang garismu? Jelek tak tungkak raimu apa didugang garismu diserampang garismu nganggo linggis? Wong edan kok. Wong diarahke apik maceng ngesan kok ngono. Iki tak arahke apik aja cengengesan kok ngono kuwi. Gigolo matamu. Tak kuapi kok wedang raimu nek cedhak aku kowe. Wani tok no. Geger mbok laporke polisi ngono. Lha siap tok kene. Siap tok mbok laporke polisi. Tak kuapi kok raimu lho. Oh iku guneman apa kuwi? Iki guneman apa? Kalau dadi gigolo piye, Gus? Pedan kok. Aja guneman kok ngono kuwi. Wong iki ngajari apik kok malah. Itu saya merusak orang-orang yang iri dengki itu loh, Pak. Saya pengen menghancurkan sifat-sifat iri dengki itu. Biar orang itu tidak merasa iri lah. Kita hidup di perkampungan Pak. Misalkan kita sukses di tempat orang kampung bicara apa Pak? Dikira golek pesugihan, duwe tuyul, duwe ngene-ngene. Itu pikiranmu. Saya merusak paham-paham itu, tak rusak kabeh. Ben aja duwe pikiran kaya ngono kuwi. Umpama arep golek tuyul mbok arep bareng. Ya Pak ya. Umpama aku mau umpama arep ngepet mbok arep bareng. Wong yang disangga awake dhewe. Dadi yo gigolo kono. Wah, ngepethok aku tak jual-jual linggis garismu kuwi. Dadi yo kono. Tak seruamang garismu nganggo linggis. Ben potel sisan garismu kuwi. Engko lapor ke polisi aku. Tindak kekerasan ngono. Lapor kok ya. Aku siap duduk bersama karo sing nglaporke aku kuwi. Dikandani apik, Pak, mohon izin
satu batang ini selesai, nanti saya obati panjenengan. Ya. Santai. Aku pengen memberantas pola pikir yang dangkal kuwi, Pak. Tak berantase. Ben pikiran iki cemerlang. Membuka pikirane sing buntu kuwi lho. Nek wong uteke ogaan kuwi lho. Paribasane. Iki wis iso dadi dhuwit to, Pak. Bisa jadi uang. Indonesia itu lah. Paribasane lho, Pak. Itu keong-keong yang di sawah itu. Nek kowe gak males ora izin, iso dadi duit. Bisa jadi uang. Dibuat sate. Buat sate. Bekecot itu buat obat. Nek ora males. Ya kowe males kok. Sate ki dititipe ngene. Males lho. Gayamu isin, gengsi. Itu kan. Gengsi mudhara ngono. Sifat gengsi, sifat tamak, sifat iri dengki yang ada di hatimu itu buang sampah. Buang semua. Buang kabeh. Siapa ading? Pokoknya kita tetap rukun ya Pak ya. Aja gara-gara beda paham kita menjadi konflik, jangan. Kita tetap rukun bersaudara. Saya mendidik kalangan bawah saja, Pak. Sebab saya dulu mengakui, aku ngakoni kejujuran saya dari kalangan orang miskin harta. Tapi saya tidak miskin iman. Saya tidak mau ngemis. Tidak. Saya dididik leluhur saya untuk tidak jadi pengemis. Saya dididik walaupun dalam keadaan kamu kelaparan, Le. Jangan sampai kamu jadi pengemis. Itu didian leluhur saya. Bukan berarti aku nyalahke pengemis-pengemis yang ada di pinggir jalan loh. Jangan salah paham loh. Itu didian leluhur saya begitu. Le, dalam keadaan apapun jangan sampai kamu itu meminta ngemis, Le. Itu didian leluhur saya begitu. Akhirnya nek engko ngemis merasa enak, akhirnya dadi apa, Pak? Terbiasa. Terbiasa jadi pakarian engko. Ngemis enak. Ora rekoso ngene garek ngatong. Paribasane Rp500 kali berapa itu? Ngemis karo njaluk bedane apa? Ya padha. Mung beda tulisan. Koprok botol ndasmu malah ropok karo. Omongan karo wong uteke bosok kuwi wis ngono kuwi lho. Ngomong nek karo wong uteke ketul ora tau diungkal. Wong arep diungkal karo ora landhep sing sering diungkal. Peso niku kalau sering diasah, dia akan semakin tajam. Padha-padha pesone. Uripmu mergane sengsara, miskin iki ora gelem belajar kuwi. Makane nek uripmu miskin kuwi aja nyalahne ke Tuhan. Salah kok awakmu dhewe. Nek kowe miskin, salah ora awakmu dhewe. Kowe kudune ngelus dodo to. Kowe kok ngantek bilang miskin ku nek sampai Tuhan marah-marah. Wes, kowe engko nek sampai ngomong miskin, Tuhan marah-marah modar kowe engko. Kowe bocah iki edan kok, kowe kok ngaku miskin, aku jek kurang welas asih piye? Aku dadi Tuhanmu jek kurang welas asih piye kok kowe bilang kowe miskin kowe? Aku jek kurang piye nyang donya iki? Aku jek kurang piye? Aku Tuhan. Seisi jagat ini saya berikan ke kamu semua. Tak keke kabeh. Aku masih kurang sayang piye? Aku sebagai Tuhan. Ya omong orangnya kok. Itu semua hanya orangnya. Koprok sisane.
Koprok piye? Suara ngoprok wong iki. Nek engko nek aku ngoprok kowe lapor ke polisi ya. Lapor kok. Ya, tak koprok diasmu piye? Dikandani apik majo cengengesan kok ngono. Nek dikandani apik iki nggih siap 86 ngono. Nggih. Koprok san. Makane uripmu blangsak kuwi mergo pola pikirmu kuwi sing dangkal. Mergone uripmu blangsak, miskin, pola pikirmu yang dangkal. Kandhani ngeyel. Barang kowe miskin lak uripmu dhewe. Polah-polahmu dhewe kowe iki miskin kan polah-polahmu dhewe ta. Lak polah-polahmu dhewe ta. Lah kok nyalahke Tuhan? Aja nyalahke keadaan. Kok nyalahke keadaan. Aku sudah minta izin sama yang punya rumah. Habis niki langsung TKP ndak kemalaman. Aku yo omahe adoh. Perjalanan dari rumah ke sini itu hampir 2 jam. Ora percaya ndang lewat teko omahku ning map e ketok. Di map bisa dibuka, ketik aja totok jari Mas Gondrong di sini. Dari map gua berapa jarak kilometernya. Enek jame. Kowe nek ngetik ning nggon aku, totok jari Mas Gondrong. Wis, ora usah tekak-tekok. Itu kan cerita riwayat saya dulu, Pak. Aku walaupun tamatan kula SD, tapi kula pikiran kula niku jangan sampai kalah karo sak dhuwurku kan. Tapi kula belajar di jalanan untuk motivasi hidup niku. Kajenge wong-wong niku kajenge mboten terlalu berpangku tangan lah. Tujuan saya begitu. Bukan maksud untuk menyombongkan diri mboten. Mayoritas masyarakat itu kan taunya enak saja. Tidak taunya penjenengan itu merintis dari nol itu dulu seperti apa. Saiki ngertine penak. Ngertine penak ngalor ngidul tumpakane motor. Rokoke jarum super enak-enak kowe nyawangmu saiki. Nyawang aku dhisik lho lah ya Allah. Ngeri pokoke cah. Ngeri tenan. Nek aku patah semangat pola pikirku kaya kowe, ya kapan berkembange? Nek pola pikirku kaya kowe, kapan majune? Nyatanya saya bisa sukses tanpa bantuan pemerintah. Mudar kowe. Apokmu kapan? Mas Hendra, enak rokok Gus. Siap Kang Mas. Suatu saat kalau kita bertemu, bertatap muka, boleh kita ngopi bareng? Enak Mas. Jagungan karo aku ki enak Mas. Kula cerita-cerita ngeten iki kajenge untuk penyemangat lah. Ngoten. Sebab orang tanpa semangat ya kurang greg Pak untuk melangkah. Gregetnya kurang. Jadi ragu-ragu lah nek cara-carane. Asli itu nek cara aku di sinetron kene walah ngeri Pak. Kehidupan saya dulu tuh kalau saya tuh ndak kuat mental atau apa walah. Ngeri aku mbayangke uripku dhisik iki ngeri dhewe. Aku sampai kehidupan kayak begini seolah-olah ini mimpi apa-apa. Hampir kayak mimpi, Pak. Ya karena ada kemauan jenengan lain. Kalau enggak punya kemauan seperti yang
ketika kita ngarep mau ya ndak mungkin jadi seperti ini. Nah, makanan itu Kemauan untuk berubah, kemauan untuk maju ada ya. nggih. Ya ngoten niku sedulur, ora enek maksud aku. Gak enak sama sekali. Kowe pengen belajar pijet lho, sok mben aku duwe wadah, tak ajari piye to. Tapi sementara ini saya ndak punya wadah, ibarat keris itu ndak punya sarungnya. Engko nak nujesi rono rene. Ngoten lho. Suatu saat kalau saya sudah punya tempat untuk menampung itu, saya tak ajari pijet lho, kurang piye to aku. Ngoten niku. Tak ajari ilmu pijat. Sampai anak muridku kuwi lulusannya sarjana lho, Pak. Anak didikku kuwi lulusannya sarjana. Aku sampai heran lho. Iya, saya sarjana. Oh iya toh aku ngono. Nggih, Gus. Sarjana tukang pijet lho. Sarjana jadi tukang pijet. Ra percaya tak dudoi wonge. Lho sarjana malah muridku saiki lho. Anda nih kok ngeyel. Sekarang pasiennya itu dia tidak mau banyak-banyak, minimal 4 orangnya sudah cukup kok. 1 orang ada pemberiannya 100 kali 4, 400.000. 400.000 per hari kali 30. Gajinya berapa itu per bulan? 12 juta. Ayo Dang. Per bulan muridku kuwi bayarane gajine 12 juta. Lah 400 kali 3 per sebulan kan ada 30 toh. Ya enak sing 28, 29 ada. Nggih. Sesasi kuwi gak mati 10 juta. Sekarang dia sudah mau beli rumah. Ra percaya dudoi muridku. Dulu tak ajari, sekarang gak terima kok. Sarjana jadi tukang pijetku, Pak. Ketika aku capek, bocahku tak telepon mangkat. Sarjana loh. Sarjana. Enak dadi tukang pijet, Gus ngono kuwi. Gajine kalah karo guru. Oh iya. Lah piye gaji guru piro? Berapa, Pak? 3 jutaan, Pak? Paling 5 jutaan. Jadi kan guru sudah Sudah kono, nek guru-guru level bawah kan paling itu, Pak. 3 juta. 3 jutaan. Lah muridku itu tukang pijet, gajine 12 juta per bulan. Sekarang dia mau beli rumah. Model raimu delok kap tuku motor Fortuner. Aja iri, engko iri kowe ngopo iri ngono modelmu ngono. Wis ngoten mawon lah, ada tutur kata, bahasa, gerakan, mungkin ada sedikit kesombongan menurut penilaian dari publik. Ya saya atas nama akun Ki Bagus Didi Gondrong dan Ki Bagus Solo Timur, itu akun 2 Facebook saya resmi semua, itu akun saya semua. Ya saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya salam dari saya, pokoknya selamat berdikari. Semangat anggone menjalankan hidup, anggere kowe obah engkolak mamah. Semanten mawon kun fayakon. Assalamualaikum.